Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang, sahabat pemerintah yang baik. Halo, jumpa lagi di channel Henta Orista. Pada kesempatan hari ini saya ditemanin sama seorang dokter. Kalau saya sih manggil beliau Pak Dokter, Dokter Andreas. Mungkin boleh perkenalan langsung saja ya. Beliau ini siapa, dokter apa, spesialis apa? Monggo. Ini kenalan. Iya, monggo boleh kenalan. Siapa tahu kan nanti barangkali ada yang berminat, nanti periksa sama beliau atau konsultasi sama beliau. Sekalian promo. Oh, promo boleh. Boleh, podcast ini memang buat promo medianya teman-teman. Silakan. Oke, halo. Saya Andreas ya. Andreas Wijaya, profesinya sekarang dokter. Tapi untuk saat ini sedang melanjutkan studi di UGM di bidang family medicine. Nah, kebetulan ketemu dengan Sabem Henta ini karena dulu kita pernah bertugas bersama Ya. di PON Aceh Sumut ya, Om ya. Iya. Ya, ini kebetulan langsung diculik. Iya tuh. Dari dinas langsung tak culik ke sini. Dan langsung disuruh membuat podcast. Aduh. Gimana? Ya, itu tadi intermezzonya, perkenalannya. Jadi saya nggak perlu repot ngeluarin tenaga buat perkenalan perjumpaan saya dengan beliau. Jadi waktu itu di PON Aceh, beliau sebagai medis ya, bagian tenaga medis. Saya di perwasitan, saya ketemu beliau. Sering ketemu juga. Di event kejuaraan beliau ini sering banget jadi tim medis. Terkenal. Nah, sebenarnya kenapa saya mau ketemu dokter, ngajakin dokter buat podcast? Kayak air itu diam-diam menghanyutkan. Maksudnya apa ini? Iya, maksudnya nih diam-diam. Beliau ini sebenarnya suka bela diri juga, sebenarnya juga punya kemampuan melatih juga, tapi malah concern di bidang kesehatan ya. Medis Ya, terutama, di tempat medis. Terutama kalau pengalamannya di Hapkido. Jadi saya ngamatin selama ini di pertandingan Hapkido. Jadi dari situlah saya tertarik untuk menjadi tim medis Hapkido dan memperhatikan dan mengembangkan keilmuan medis ya di Hapkido itu sendiri. Nah, ini bersama terutama tim medis itu kan gabung dengan wasit ya. Apalagi biasanya Sabem Henta itu yang paling suka Kyonggo Kesi. Nah, itu Kalio itu. Jadi pasti akan panggil medis. Itulah kenapa ketertarikan saya di bidang sport medicine ya, terutama di martial art medicine. Kebetulan juga suka tentang bela diri, terus ya sekalian aja profesinya dokter ya, ngedalemin sekalian itu. Ya bersyukur ya kalau apa yang kita pelajari, apa yang kita gelutin itu linear, bahkan ketika kita punya profesi, ketika kita aplikasi dan pekerjaannya gitu ya. Nah, ini tadi belum jelasin nih kenapa menghanyutkan. Iyalah, diam-diam di lapangan jadi tim medis, dia ngawasin gitu. Nanti katanya saya paling sering Kyonggo, Kalio, tapi syukur puji Tuhan, jangan sampai saya atau teman-teman di pertandingan itu menemukan hal-hal yang parah buat atlet ya, cedera dan sebagainya. Oh, sering. Sering. Ya, nanti kita bahas ya, bukan kita bahas nantinya ya. Maksudnya sekarang kita akan langsung masuk ke situ, udah dibuka masalah cedera. Diam-diam menghanyutkan kenapa? Nah, ternyata nih beliau nih buat buku nih. Ini judulnya Petunjuk Teknis untuk Tim Medis Hapkido. Nah, dari sini ini langsung bedah aja ya. Jangan dibedah. Itu urusan saya. Ya, kalau ngomongin bedah-bedah urusan beliau, di sini namanya panjang banget. Dr. Andreas Wijaya titik koma M titik H titik koma Ivo strip K titik koma Visqua titik. Nah, ini apa sih? Kalau anggap aja saya, bukan anggap aja, saya memang orang awam lah, nggak tahu ini apa.
Kalau DR itu kan sudah tahu ya. Ya, dokter Randes. Ngodok-ngodok gemeter. Bisa. Dokter ya, ini sekolah yang paling lama ini dokternya. Terus MH ini magister hukum. Jadi magister hukum kesehatan, terutama di spesifik di kesehatan. Kalau AIFOK ini sebenarnya ahli ilmu faal olahraga klinis. Jadi memang berurusan dengan olahraga. Nah kalau Visqua ini memang fellowship buat ini ya, buat seperti patient safety dan sebagainya. Nah, sebenarnya di belakangnya tuh masih banyak lagi. Wah, apa nih SC atau apa? tapi jangan dipamer-pamerin. Oh gitu. Katanya flexing tuh nggak boleh ya. Flexing nggak boleh. Nah, ini yang gede-gede. Yang gede-gede. Oh, konsennya ke sini ya. Konsennya Pak Dokter ya. Nah, sebenarnya dari AIFO-nya sendiri olahraga itu, saya itu sudah ngedalamin pelatih fisik nasional. Saya sudah masuk ke itu. Terus untuk penanganan cedera olahraga, belajar sampai UK, saya belajar tentang needling, dan satu lagi yang terakhir itu belajar tentang tapping. Nah itu makanya di buku ini nanti ada tentang tapping, mispersepsi tapping itu gimana, terkadang asal template. Nah itu nanti kita akan bahas sebenarnya fungsinya tapping itu apa, kenapa sih nggak boleh, kenapa boleh, itu ada semua di buku ini. Oh lengkap. Ini karena khususannya tadi masalah tapping. Nanti tapping itu akan kita masukkan ke bagian tips ya, informasi. Biar tips apa? Ya lah, biasanya kalau kita ngobrol tuh, saya di podcast sebelumnya tuh kita ngobrol santai, membedah apa yang bisa dibedah. Ini saya baru semalam nih dapat buku ini nih, udah dikasih bocoran gitu. Nah, coba belajar ini ya wes, saya baca semalam nggak bisa tidur, makanya ini matanya agak hitam kayak panda. Panda. Nah ini di sini yang bisa kita obrolkan mungkin ya, kalau sebagai orang awam ya, di sini ada protokol medis ketika dalam kejuaraan bela diri ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah penanganan cedera. Ini mungkin kita akan lihat saat di lapangan, saat pertandingan berlangsung. Dan yang terakhir itu biasanya bukan terakhir ya, bagian yang ketiga yang saya cermati adalah pasca terjadinya insiden atau cedera. Ya mungkin Pak Dokter bisa cerita dulu bagaimana nanti cederanya seperti apa, penanganannya seperti apa. Nah untuk penyembatan ke sana, saya akan menginfokan teman-teman kalau misalnya kejuaraan bela diri itu sebenarnya ada dua kategori ya Pak Dokter ya. Yang pertama kan tarung nih, terus yang kedua berkaitan dengan seni, entah itu seni lompatan, seni gerak, seni senjata, begitu. Monggo, ini mau cerita yang mana dulu? Mau dari protokolnya gimana? Apalagi tadi ada banyak kategori, kalau tiap itu kita ngomongin ya. Terus cedera spesifiknya yang terjadi di lapangan dan juga setelahnya. Monggo. Jangan lupa nih. Oh, udah. Aku yang nulis. Ya, oke. Berarti kalau nggak lupa, valid dia yang nulis. Mau buat ke PR nggak? Apa tutup aja? Masa tutup. Oke, tutup. Ujian close book. Ya, itu namanya ujian. Cara-cara main close book. Nah, sebenarnya ngopo toh? Kenapa harus membuat buku ini gitu? Sebenarnya ini gara-gara sedih ya. Jadi kita tuh tidak memiliki standar untuk penanganan medis, khususnya untuk di kejuaraan Hapkido itu sendiri. Nah, di sini itu saya tuangkan dari di mana tempat medis itu harus ada dan harus kondisinya seperti apa, kondisinya harus clear dan harus letaknya di mana, itu sudah saya setting semua di sini. Soalnya dengan tujuan seperti ini kita bisa mempercepat penanganan kita dalam penanganan pasien, terutama pasien-pasien yang butuh merujuk. Contohnya patah tulang, setelah kita stabilkan ya kita rujuk, karena tidak mungkin kita paksakan di lapangan itu sendiri. Nah, kalau kita paksakan di lapangan ya ngopo? Ya. Paling iong loro-loro toh. Nah, ngono iki ketoke patah ini di ronsen keluar selesai, ya udah penanganan lebih lanjut. Nah, biasanya kalau kejadian kita di pertandingan, waktu kita menangani
semua penanganan itu tuh ada step-stepnya. Ya. Ora iso gledak langsung kejar angkat junjung gitu. Nek cedera leher jatuhnya nggak benar dibanting mati orang itu. Nah, itu kan sing nulungi goblok. Sing salah sapa nek ngono carane? Ya enggak bisa yang salahin kita karena kenapa kita harus datang? Mungkin sama pemerintah sering lihat ketika medis dipanggil itu kita ke sana, kita periksa dulu di sana. Tidak langsung asal angkat. Ya karena kita memastikan kondisinya itu benar-benar aman sebenarnya. Baru dibawa ke medis. Ketika di medis, sampailah di medis. Kenapa semuanya harus clear? Karena terkadang intervensi itu yang kalau intervensinya benar itu oke lah ya. Itu kan ranahnya masih di ranahnya medis. Kalau memang butuh intervensi kita akan melakukan intervensi. Kalau enggak ya sudah kita akan kembalikan ke pelatihnya. Terkadang ada intervensi kanan kiri. Nah, itu yang mengganggu tindakan kita. Contoh waktu itu kasus jelas itu patah tulang. Kita bawa ke pinggir. Terus ada nggak tahu itu coach atau siapa terobos masuk ke medis yang harusnya zona itu clear. Lah tarik diobok-obok ke ya atlet bengak-bengok no. Lah sing salah sapa? Aku dokter iki aduh. Sing delok wae aduh. Jadi sebenarnya buku ini tidak hanya untuk tim medis, sebenarnya untuk pelatih pun butuh. Ketika pasien itu patah tulang, ketika mimisan itu harus diapakan, semuanya ada di situ. Karena dari pengalaman, dari memperhatikan berapa banyak kejadian cedera, terus selain itu cedera apa saja yang paling sering, ya itu saya tuangkan di sini. Setidaknya bisa menangani kondisi-kondisi yang seperti itu dulu. Misal yang tadi saya bilang patah tulang ya ojo ditarik-tarik. Tarik-tarik tulangnya mengsal dindi. Lorone luar biasa. Lah kowe kan gop. Enggak apa-apa. Ini buat edukasi aja ya. Kadang kayak beliau ini juga pasti kesel lah ya. Ya jengkel. Pasien iku kudu ngono oke. Iya, kudune dia bisa selesai dengan baik, bisa ditangani dengan baik, dia bisa kembali ke pertandingan lebih baik. Tapi ini yang membuat cacat adalah bukan dia sendiri. Nah, itulah yang membuat hati itu benar-benar andaikan di lapangan itu tim medis boleh Julio Cagi, terus boleh Don Ciki, ya mungkin tak lakuke ngono. Sekali tendang itu lu kok kowe. Tidak boleh anarki. Nah, tapi di ngono oke jalan, ya ngesake to atlet itu. Terus di satu sisi juga pengetahuan ini kan olahraga ya. Bukan sakit raga ya. Jadi tujuan kita itu olahraga, bukan sakit raga. Ya, bagaimana kita membuat jiwa itu sehat, tapi tidak membuat sakit. Makanya muncul buku ini. Jadi dari kegelisahan ya sama sharing ya, berbagi ilmu ya, manfaat. Nah, tadi sudah dijelasin nih kalau persiapan tim medis itu dalam kejuaraan bagaimana. Yang jelas ada tempat yang steril ya, nanti saya sekalian di cross check lagi. Kemudian yang kedua adalah tadi disampaikan tim medis itu akan menangani, ya silakan di samping ini sehat sekali air putih ya. Padahal nggak tahu di belakang sana ada apa itu. Kembali lagi. Nah, tadi tempatnya steril. Kemudian tim medis itu akan melakukan tindakan apabila ada izin dari wasit yang memimpin. Ya, persilakan untuk masuk. Yang jelas pertandingan akan diberhentikan. Ketika diperbolehkan masuk, ditangani di tengah lapangan ya. Dan ketika masih sangat bisa dan masih bisa dilanjutkan, ditanganinya ya di lapangan, nggak ditarik keluar begitu ya, dokter ya. Kemudian ketika butuh penanganan lebih lanjut dan nggak bisa lanjut ya, biasanya akan ditarik ke pinggir dalam hal ini adalah ke medis ya, pos dari medis. Nah, paling sering dijumpai apa aja kan? Ini dapat buku ini nih masih sangat sulit ya, jadi saya sangat bersyukur nih. Semalam dikasih PR suruh baca. Oke. Apa nih yang paling sering? Kalau ada soal jawaban tuh sebutkan minimal 3.
Oh, sebutkan minimal 3. 5 boleh, 10 boleh. Yang ini oke. Ya, apa aja nih yang paling sering Tak sebutin sedikit ya, yang Ya. paling sering itu mimisan. Oh, mimisan. Sering tuh. Itu kejadian di pertandingan kapan? Mimisan terus diselesaikan. Masih ingat? Nah, itu jadi masalah. Padahal sebenarnya mimisan penanganan cepat beres. Berarti diberhentikan ya bleedingnya ya. Iya, berhentikan bleedingnya. Kalau bedakan, kalau bleedingnya itu tidak bisa diberhentikan, itu baru jadi masalah. Terus yang kedua itu patah tulang, patah tulang kaki, patah tulang tangan, leher. Nah, kata siapa orang bermain seni itu tidak bisa cedera? Kadang itu dikesampingkan kan? Ya. Wah, seni ora bakalan cedera. Buktinya banyak yang dislokasi. Menurut saya juga ada yang gitu, lagi latihan gitu. Sini sampai operasi ucul duduk. Iya. Makanya jangan menganggap sesuatu itu dengan hal yang sepele. Iya. Nah, dilihat itu. Yang kedua pingsan. Yang ketiga ya. 3 itu pingsan. Biasanya ketendang dada. Pingsan itu ada beberapa hal ya. Tendang dadanya, sesek, ketendang kepalanya, cedera kepala. Nah, itu sering terjadi itu. Nah, itu kalau penanganannya betul, hasilnya baik. Tapi misalnya cedera leher, waktu itu tuh ada kejadian cedera leher, kita sudah pasang alat namanya polar neck. Kita yakin tuh cedera leher. Sudah balik ke mana? Medis. Hai dicopot. Dicopot untuk karo medise. Dicopot karo mbo sapa kuwi. Langsung anaknya ngomong, kok tangan karo sikilku kok semutan. Oh. Aku ngomong ya modar ngono. Ya itu tuh kan nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau Anda bisa ya silakan. Karena teori yang kita lakukan adalah teori yang standar yang sudah dilakukan kita melalui algoritma standar guideline-nya. Jika cedera leher itu harus gimana, cedera kepala harus bagaimana. Orang asal jarene kudu dingeneke, jarene kudu dingeneke. Nek mimisan golek suruh sik soloke. Ora sito. Ya. Ya itu salah satu cedera yang paling sering. Yang beberapa tadi ya. Saya kemarin terakhir tuh di mana ya? Oh, di Semarang. Ada yang udah ya sampai netes-netes. Ternyata Sobek. Ini dokter sobek ya. Sobek. Dia ternyata pakai bel ya. Bel gigi di bagian atas ya? Bawah. Ya, habisnya di bawah Di sih. bawah, pakainya di bawah, tapi kan kalau pakai pelindung atau gamsil itu kan di atas ya. Itu gimana? Kalau teman-teman atau atlet-atlet atau kita yang suka bela diri tapi lagi pakai bel. Menurut dokter sebagai itu seorang medis. Namanya ini ya, keamanan ya. Iya. Safety. Nah, sebenarnya behel itu walaupun kita sudah pakai gamsil, nah itu kejadiannya. Dia itu kan ada sisi-sisi yang tajam-tajam itu ya. Nah itu kalau kena bibir ya kejadian waktu itu sobek dan itu sobeknya lumayan dalam, harus dioperasi, harus dijahit. Iya. Nah itu. Sebenarnya di sini pun disebutkan, saya menulis itu salah satu juga yang membuat hati saya miris ya. Jadi ketika itu ada yang pakai tapping. Iya. Tapping di kaki. Sedangkan itu kan sebenarnya tidak boleh. Iya, Secara aturan tidak boleh. Kenapa? Mereka sebutin kenapa. Nah itu permukaannya kasar. Kalau kena sini, seret. Apa yang terjadi? Kalau dia lepas kena mata lawannya, apa yang terjadi? Terus pakai etil klor. Tapi etil klornya yang berbau menyengat. Jadi mungkin kelihatan lah ya bau-bau kayak obat Cina disemprot-semprotin. Nek kena mata piye rasane. Iya. Makanya hal-hal yang seperti itu adalah ya kembali lagi kita tuh pertandingan itu juga harus mementingkan safety dari atletnya. Karena banyak yang sudah patah oleh pelatihnya dibilang, "Ayo tanding meneh." Nah, itu tujuannya kembali lagi tujuannya kita olahraga itu kan cari sehat, bukannya sakit raga. Bukannya kita membuat cacat. Anda bisa selesai, bisa menang kala itu, tapi ujung-ujungnya tangan Anda cacat. Apa yang mau? Tanding sisuk-isuk ora? Ora. Ya. Nah kan tadi pokoknya tentang safety ya. Kalau misalnya kita ngomong safety itu berarti
ya apapun kondisinya, kalau udah nggak bisa ya jangan dipaksakan gitu ya. Karena aturan pertandingan pun dibuat seperti itu. Bahkan ketika wasit kami memimpin juga disampaikan kayak gitu ya. Kita memegang teguh keselamatan atlet itu nomor 1. Apalagi masih punya masa depan dan jangka panjangnya masih banyak gitu ya. Maksudnya dalam kesempatan jangka panjang itu masih banyak gitu. Nah, kalau misalnya nih udah ditangani terus ditarik keluar, tadi di sini disebutkan penanganan pasca cedera gitu ya, atau pasca insiden gitu. Apa aja yang paling mudah nih? Apa aja yang misalnya nih memar. Terus yang kedua saya sering temukan adalah sesak nafas, bisa nafas ya dokter ya, karena tendang atau mungkin karena kecapean. Nah, terus yang ketiga misalnya kayak patah atau retak ya, kita ambil yang 3 aja setelah ada penanganan oleh tim medis. Itu bagaimana setelah itu nanti? Dari memar dulu aja kali ya. Kalau memar kan sebenarnya ada penanganannya, di situ ada tertulis gimana kita harus kompres dan sebagainya. Dan memar itu menandakan dia hanya benturan atau ada hal lain yang mengakibatkan dia memar. Itu yang harus kita lihat. Karena patah tulang juga memar. Nah, kita cek ini sebenarnya kenapa. Nah, kalau sudah terdiagnosis ini memarnya karena apa, baru kita lakukan tindakan lanjut setelahnya. Dan jangan lupa, kalau pertandingan itu yang paling penting BPJS tenaga kerja. Karena itu penting. Karena itu ditanggung semuanya. Kalau patah tulang itu ditanggung. Kita nggak di-endorse ya, tapi kita menyarankan. Itu memang asuransi itu penting ketika pertandingan itu. Berarti asuransi wajib ya, dokter ya. Itu yang memar. Dan kalau tadi yang berikutnya adalah sesak nafas atau nggak bisa nafas atau mungkin impact atau bikin sesek gitu. Nah, itu trauma dada itu sudah saya tulis juga di situ. Memang kita akan berikan oksigenasi, tapi kita evaluasi apakah ada patah tulang di situ. Kita lihat jalan nafasnya gimana, kita lihat pola nafasnya bagaimana. Kalau memang itu membahayakan, pasti akan kita rujuk. Langsung dilarikan ya? Dilarikan ke rumah sakit. Karena kesehatan terdekat ya? Karena waktu itu pernah ada kejadian, untung bukan di Hapido ya. Waktu itu ada yang cardiac arrest di tengah lapangan. Cardiac arrest itu apa? Henti jantung. Tendang dadanya, buak, langsung henti jantung di tengah lapangan. Itu ada. Ya gimana ya, kita lakuin resusitasi jantung paru di lapangan. Sampai segitunya ya? Makanya Hugo pun itu sebenarnya harus dicek sesuai standar atau enggak. Hugo tuh pelindung badan ya? Kalau itu berkaitan sama ini ya, ketebalan sama jenis bahan ya? Karena maju meredam ya? Ya, itulah kenapa produk yang mahal ya ono istilah ono rego ono rupa toh. Nah, itu ngeredamnya itu lebih bagus. Ketika tendang buak kencang apapun dia lebih bagus. Nah, itu tujuannya adalah melindungi dada sini dan perut. Nah, itulah kenapa APD alat pelindung badan, body protector itu harus dipakai. Jangan kejadian kayak waktu itu ketendang ketendang kemaluannya ternyata nggak pakai pelindung kemaluan. Nah, yang salah sopo? Ya banyak bagian yang terkait lah kalau makanya banyak yang terlibat ketika itu lolos ikut pertandingan ya, banyak orang yang terlibat di situ kayaknya ya. Bukan kayaknya sih, pasti ya. Pasti. Tadi kan dari kesadaran atlet. Terus kalau misalnya anak-anak atau dewasa ya antara temennya atau orang tuanya gitu ya. Terus yang berikutnya lagi itu misalnya kayak sebelum masuk lapangan itu kan ada yang mengecek ya, inspection test itu ya. Nah di situ terus yang filternya ya wasit di tengah. Dan terakhir nanti kalau misalnya ada apa-apa kan tim medis juga akan bisa menjelaskan gitu. Nah itu kalau misalnya masalah pernafasan ya. Nah kalau misalnya patah sama retak itu kan beda ya. Patah, retak itu bagaimana? Patah sebelum retak. Iya, retak sebelum patah. Retak dulu baru patah kan? Nah, kalau retak itu kan ada beberapa tipe ya. Salah satunya cuma retak yang tipis di pinggirnya atau yang benar-benar lurus atau yang sudah banyak serpian itu. Itu sebenarnya dari pemeriksaan tuh bisa merasa. Nggak mungkin kalau patah tulang itu rasanya cuma celekit-celekit, pasti sakit banget. Nah itu makanya kita pegang, pasti kita oke. bukan diongke-ongke ya, dicek
pergerakannya gimana, Oh, iya. ada yang kehambat atau enggak. Oh iya iya iya. Orang ditutup ini. Ya oke itu Kayak- gini lah itu. Yo alon-alon. Ini sudah tadi gini. Yo alon-alon. Juga haus ya minum dulu Jin. Alon-alon, dicek. Ini ada yang sakit enggak? Itu kita juga memperkirakan. Oh ini kelainannya di sini. Sama aja kayak cedera tendon. Yang paling sering kan ACL. Nah, paling sering Itu kejadian itu di ACL. termasuknya apa itu? Putus. Robek. Ada yang ruptur, ada yang putus, ada yang robek. Oh gitu. Nah, Berarti itu sama aja kayak tadi ya, patahan sama retaan ya. Kalau di tulang patahan retaan. Ya. Kalau tadi tendon, tendon, otot. Kalau otot tuh berarti sobek Sobek, sama kalau enggak putus. Oh. Ya. Nah, itu bisa dilihat pakai salah satunya pakai MRI. Makanya kita butuh dirujuk ke sana. Pengecekan lebih lanjut ya. Dan itu pun perlu rehabilitasi tuh. Iya. Untuk mencegah hal seperti itu, nah ini saya gabungkan dengan ilmu yang saya pelajarin sekarang di kedokteran keluarga itu. Nah, ada yang namanya preventive, 5 level of preventive dari Livell and Clark. Nah, salah satunya adalah pencegahan spesifik. Ada yang pencegahan primer, itu secara edukasi kita ngobrol gini itu pencegahan primer. Nah, yang spesifik itu latihan. Bagaimana menguatkan otot-otot kaki. Jadi tidak mungkin atlet itu dipaksakan jadi mak mendunduk langsung jadi. Langsung mak mendunduk. Saya kalau istilah sederhananya berarti atlet karbitan. Nah, Karbitan. Nah, yang terjadi ketika atlet itu karbitan ya ngerti dewe lah sebagai wasit. Iya. Pernah pengalaman toh? Iya. Nah, Iya sih. Iya. Nah, setelah itu selesai, kita lihat diagnosis awalnya lebih cepat sehingga pengobatan dan rehabilitasinya lebih bagus. Ya. Itu 5 level yang harus kita kuasai. Ada banyak yang harus pertama diketahui, terus dipelajari dan diaplikasikan gitu ya. Salah satu nih yang jarang coach itu tahu adalah periodisasi latihan. Ya itu lain tema ya. Ini dulu aja. Itu masalah coach nanti mungkin di lain kesempatan saya mau ngajak coach yang berkenan buat ngobrol bareng saya di sini ya. Saya tuh juga Ini coach. saya tuh beberapa kali kesempatan juga agak getun. Kalau medis itu slow respon. Maksudnya itu entah ada yang main HP sendiri atau mungkin nggak waspada gitu ya. Ya banyak faktor juga sih, kita nggak bisa menyalahkan karena kita sendiri kan nggak tahu ya kondisi di lapangan ya. Karena saya bisa maklumi kadang saya melihat medisnya terbatas tapi ngawasin 2 lapangan. Nah, matanya lihatnya 2 kayak gini kan jadi jileng kan ya. Mata ayam. Nah, gimana nih Pak Dokter? Kalau saya tadi agak getun itu apa ya? Agak gregetan gitu kalau lihat tim medis yang kurang sigap. Pesan-pesan buat yang nonton. Ini itu ada teknik yang namanya kita harus menyamakan persepsi. Yang pertama, ketika di buku ini tertuang, sebenarnya standar ketika satu lapangan itu harus diisi dengan berapa tim medis dan paramedis. Itu tuh ada standarnya di sini. Perangkatnya ya, perangkat medisnya Iya, berapa? perangkatnya. Misalnya dokter 1, perawat 2, itu wajib. Dokter 1, perawat 2 Minimal. Itu memang standarnya seperti itu. Nah, ketika pertandingan kita harus melihat yang namanya biomekanisme trauma. Jadi itu kenapa ketika saya masuk pasti saya akan memperhatikan tandingnya itu gimana. Terkadang wasit belum casih pun saya sudah di pinggir lapangan. Iya. Karena sudah bisa memprediksi ini dibanting dengan cara donciki seperti ini, kepalanya posisinya gimana, letaknya gimana, kemungkinan cederanya di sini. Jadi kita tuh kesana sudah intinya memprediksi ini bakalan arahnya kemana. Jadi kita sudah bisa spesifik menunjukkan, oh ini cederanya ini loh, bawa atau apa. Mungkin Sabtu Menta waktu itu sering lihat ketika udah ketahuan gitu, saya masuk langsung ambil karena sudah tahu ini pasti sudah cederanya sudah bisa mengakibatkan cedera yang lebih parah lagi ketika ini dilanjutkan. Nah itu. Nah dia buka handphone, dia bukannya membela atau apa. Bukan membela atau gimana? Biasanya kita koordinasi dengan
Satu, misalnya ada tim medis di belakang kita manggil ini rencana gimana, kalau enggak buat laporan. Oh, jadi tetap ada laporan ke anu ya? Iya, karena kita laporan ini pasien jatuhnya seperti ini Oh. Nah, kondisinya ini kemungkinan suspeknya ini. Nanti ketika tim medis merujuk ke salah satu rumah sakit, mereka tinggal baca, tinggal laporan. Nah iya, tadi kan yang saya sampaikan ya, kita nggak pernah tahu kondisi di lapangan di situ gimana, karena urusannya udah masing-masing ya. Nah, terus apalagi? Kalau tim medis ya tim medis, perwasitan, atlet sama kontingennya, gitu kan, panitia gitu kan. Nah, kita datang ke lapangan, ke tengah lapangan. Sebenarnya penanganan awal untuk pasien adalah aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Jadi kita memastikan itu aman, baru kita masuk. Nah, kalau ada kejadian waktu itu, wasitnya malah. Wasitnya, teman-teman wasit, tolong di bold ya. Wasitnya, kita mau masuk, pasien atletnya udah jatuh, wasitnya yang ketendang. Lawannya, wah. Nah itu kan kita kalau masuk ya kita ketendang, bisa ketendang toh, jadi kita pinggir dulu, oh udah aman baru masuk. Iya. Ya kenapa wasit bisa kayak gitu, karena wasit paling dekat dengan atlet yang bertarung atau bertanding. Pernah merasakan? Amit-amit sampai ya itu sangat apa ya, butuh kesigapan ya. Memang ya apa namanya, experience, karena sering turun ke lapangan juga pengaruh sih. Iya, betul. Kalau saya sih seringnya entah mau ketabrak, entah mau ketendang gitu kan. Ya syukur-syukur puji Tuhan jangan sampai kena. Kita kalau bisa tetap jaga apa, kondisi juga ya, kesehatan, reaksinya supaya terbentuk gitu. Ya kita kan sudah banyak berlatih tentang itu toh. Iya. Refleks sudah terbentuk. Iya. Ya, bagi kalau seorang dokter ya siap antar jaga gitu. Wah, siaga. Emangnya suami. Suami. Nah, karena gini, saya pernah di beberapa tempat kan ditunjuk juga sebagai delegasi teknik ya, atau si referee lah, anggap aja seperti itu. Ketika pertandingan mau mulai tapi tim medis belum ada, kami itu nggak pernah mau mulai. Jadi tim medis harus ada dulu, baru pertandingan mulai. Apapun itu kategorinya ya, mau seni atau mau tarung. Tadi sudah disampaikan, kita nggak boleh anggap sepele nih, ini seni cuma kayak gitu. Seni ya namanya orang cetit apa juga, apa saya nggak tahu ya. Ada seni nakbob. Oh iya, Jatuhan. seni jatuhan, betul. Kalau jurus aja ada yang jatuhan, lompat tinggi gitu. Nah, high jump, Ya. long jump. Kejadian waktu di PON. Waktu high jump, kita sebagai tim medis, apa yang kita lakuin? Apa? Sebelah kanan tuh sudah bawa polar neck Oh pelindung iya, leher. iya. Dia loncat karena tinggi bisa bisa sampai hampir 2 meter kan. Iya. Jatuhnya nggak bener, Iya. Gimana itu? Iya. Makanya kalau itu udah siap-siap, Iya. kata siapa enteng-entengnya deg-degan gitu. Ya nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, pon apa bela diri itu kayak gimana, apalagi yang tadi yang disampaikan high jump, long jump, yang seni gerak gimana, terus yang tarung gimana. Ada lagi yang mau ceritain apa? Sudah sih. Nah, itu kalau lintas tok tentang buku. Gimana? Ada yang mau dipromosi sebelum kita masuk ke masalah tips and trick dari Dr. Andreas buat kita semua? Apa gimana? Mau promosi boleh? Ini sebenarnya buku. Saya kasih ke sana ya. Nah. Belum diproduksi massal. Ini baru ada 2. Kebetulan satu saya serahkan ke salah satu Pengda, dan satu lagi ke Sabementa karena dia meminta tanda tangan. Iya kan, saya minta tanda tangan, masuk tanda tangan kemarin kemalaman, Pak Dokter sudah ngantuk katanya gitu. Nah nanti ini akan diproduksi, ini lagi proses untuk ISBN sama HAKI. Jadi nanti kalau sudah selesai, saya share lagi lewat Sabementa mungkin untuk bisa dibeli di masyarakat luas. Ya. Jadi silahkan membeli, harganya nggak mungkin mahal-mahal. Kalau ada salah di situ boleh terima masukan juga. Silahkan memberikan masukan, dan tidak hanya untuk tim medis, tapi kita semua harus belajar tentang penanganan trauma yang saya sebutkan di sini. Tidak terbatas hanya Hapkido, tapi bisa untuk semuanya, orang awam pun boleh belajar tentang itu. Karena mimisan sopo sih yang umur atau mimisan. Nah, cara penanganannya ada di sini semua. Dan ini tidak saya asal ngomong
cara saya, tapi sesuai dengan referensi yang saya baca di sini. Ya. Lengkapnya bisa baca di buku ini ya. Ya nanti kalau misalnya belum berkesempatan buat beli, berarti kita akan lanjut podcast lagi. Membedah bukunya lagi. Nah, kita udah promosi, tadi udah bercerita, lanjut promosi. Sekarang nih tipsnya, tadi kan ngomongin topang, tapping, tapping, ya, bukan topping itu kabur-kabur lah. Sekilas tentang topping, maaf, tapping. Nah itu gimana? Kita apa sih tapping? Kemudian penggunaannya gimana? Terus selama ini kejadiannya gimana? Kalau kita ngomongin, beliau kan nulisnya petunjuk teknis untuk tim medis Hapkido. Di bela diri Hapkido kayak gimana? Monggo. Jadi tapping itu banyak kan orang bilang kinesiotip. Sebenarnya namanya bukan kinesiotip. Itu penciptanya namanya kinesiotip. Oh. Itu nama merek. Oh. Nah, yang benar adalah elastic tape. Elastic tape. Pernah lihat elastic tape? Gimana? Yang biru-biru. Oh iya. Wah, nggak bawa ya? Nggak Ya. bawa. Padahal saya ada, masih utuh. Ya, masih utuh. Nah, tape itu pun ada beberapa macam. Jadi yang dipakai ada elastic tape, ada rigid tape, ada flossing band. Oh, banyak jenis ternyata. Ada 3 ini. Jadi jangan asal pakai. Kapan untuk cedera A kita pakai tape yang elastik, untuk cedera B pakai yang rigid tape. Itu ada. ada tekniknya, ada tujuannya dipasang ini tuh apa, berapa lama harus dipasang, itu ada semua. Nah itu pun sudah dijelaskan oleh beberapa jurnal sebenarnya di tape gitu. Kenapa sih kayak lakban kok iso nyembuhin toh, banyak orang mikir. Nah itu sebenarnya bisa dijelasin. Kalau dijelasin sekarang 1 SKS. Nah, berarti lumayan. Bayarnya larang. Bisa nambah podcast lagi nih. Nah itu yang ada. Ini dibahas di sini. Terkadang orang tuh latah bahwa tapping itu yang apalagi yang elastik, apalagi cedera ankle itu dipakai ketika tanding. Katanya lebih enak, lebih stabil dan sebagainya. Ternyata enggak, di jurnal itu pemakaian tapping untuk yang terutama yang elastic tape itu hanya psikologi dok. Menaikkan kepercayaan diri. Oh tuh. Elastik apa? Elastic tape yang biasa kita pakai itu. Jadi makanya di buku ini ketika datang inspection desk kalau ngelihat ada yang keluar tape itu dengan out, kalau nggak dilepas. Ya, dan itu juga di pertandingan udah diatur ya. Jadi ada regulasinya gitu buat teman-teman yang suka pakai elastic tape. Ya, tuh. Akhirnya ngomong orang kinesiotip. Nah, saya jadi ini ya, jadi belajar ya. Saya nggak pernah ngomong kinesiotip ya. Apa? Elastik itu. Elastik apa? Tape. Elastic tape. Nah, terus penggunaannya gimana nih? Maksudnya, kebetulan kita nggak bawa sih, coba. Mungkin secara sederhana biar kita bisa membayangkan, memvisualisasikan. Tujuannya dia itu untuk imobilisasi atau suportif. Nah, itu yang harus kita. Oh, berarti ini fungsinya ada 2 ya? Yang salah pertama, satunya salah duanya tuh itu. Ya apa? Salah 2 tadi apa? Satu untuk suportif, satu lagi untuk suportif, imobilisasi. Nah, atau imobilisasi. Itu dari 2 kata ini udah beda ya? Beda. Itu gimana? Mungkin bisa dari 2 ini aja. Nah, kalau tujuanmu untuk imobilisasi, berarti untuk membuat kondisi tubuh dalam satu tempat yang sama, nggak mungkin dong elastis. Makanya kita pakai yang rigid. Nah, rigid itu bisa dipasang cuma maksimal 6 jam. Nah, rigid itu tidak elastis, bentuknya benar-benar kayak lakban. Isinya nempel ya? Isinya zinc oxide. Oh. Nah, kalau elastic tape itu fungsinya untuk suportif, membantu otot yang bermasalah. Nah itu. Jadi ketika dia dipakai untuk alasan, ini ototnya sakit, ini. Nah itu bukan suportif, itu harusnya imobilisasi. Penanganan cedera untuk otot kan price toh. Salah satunya imobilisasi, Ya. Nah, berarti kita harus tahu nih mau elastic tape yang seperti apa gitu. Ya. Nah, fungsinya mau buat apa dulu? Tuh. Ini salah satu gambaran besar saja ya. Soalnya pelatihannya juga lama. Ya. Kalau dan mahal. Mahal tuh, curhat. Siapa ngerti membayari lah. Boleh nanti kalau misalnya tanya-tanya atau undang beliau
nanti saya cantumkan ya. Instagramnya boleh nggak? Boleh. Instagram, nama lengkap. CP. Oh, usah Instagram aja. Di DM beliau butuh follower juga. Oh. Ya, atau mau undang beliau. Ya. Boleh. Terima privatan ya, Pak Privat, Dokter? boleh. Privat, penanganan secara personal ya. Boleh. Ya, terima kasih buat waktunya nih Pak Dokter nih. Tadi udah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau ngomongin semua itu nggak cukup cuma dalam satu sesi podcast. Satu semester Harus rutin. Tadi kita udah ngomongin bagaimana tim medis ketika mendapat panggilan atau juga mempersiapkan diri buat suatu event ya, dalam event pertandingan. Kemudian tadi kita juga udah mendengar sendiri cerita beliau bagaimana cedera-cedera ataupun juga case-case di lapangan yang kadang penuh dengan manis pahit dan bikin gregetan ya. Nanti sampai bilang kalau medis boleh tuli caki apa yang tuli caki itu salah satu tendangan atau boleh manting gitu ya lagi-lagi kita balik nggak boleh anarkis, sabar. Dan jadi teman-teman ataupun kalian yang nonton ini kalau jadi kontingen supporter ya tetap jaga kondusivitas dari suatu pertandingan. Nah, nanti kalau udah supporternya marah-marah, kontingennya marah-marah, alitnya emosional, wasitnya meneh foto wae, wah bubar kabeh. Rusuh jadi jangan. Kalau bisa karena kita olahraga, sportivitas dijaga ya, malu-maluin lah rusuh buat apa. Dia tadi juga disampaikan juga berkaitan dengan setelah cedera penanganan di lapangan, rujukannya seperti apa itu juga pasti ada rekomendasi dan sudah dikomunikasikan ya. Dan pencegahan cedera. Pencegahan cedera. Ya, itu apa yang harus dilakukan sebelum bertanding? Cegah dulu cedera, jangan waktu bertanding cedera. Nah, pencegahannya gimana nih? Wah, panjang nih. Oh, panjang. Kalau dibahas ini udah ditutup ya, kan saya udah bilang terima kasih. Ya, pencegahannya ini kita akan jadikan topik yang lainnya. Terus ya, tadi beliau juga udah nyampaikan tips dan juga ini ya, wawasan tentang elastic tape, bukan kinektik apa? Kinesiotape. Oh, kinesiotape. Ya. Soalnya saya lidahnya lidah orang Indonesia yang ngomong kinesiotape itu agak ribet dengan elastic lidah Pemalang. Nanti ya. Dan yang terakhir beliau tadi juga ada promosi nih bukunya. Ya, nanti silakan kalau ada pertanyaan boleh ninggalkan komentar atau boleh langsung DM ke Instagramnya beliau sama Dr. Andreas dan saya Hendra Orista. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini atau mendukung channel saya buat lebih berkembang, tolong untuk subscribe, like bagi yang suka, dislike bagi yang nggak suka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di konten yang lainnya. Salam sehat buat kita semua. Sehat. Sehat.